kita akan memasuki kepada tahun 2024. Nah, yang mana di tahun baru Masehi ini banyak orang pemikirannya bahwa dipilah-pilah. Ada yang namanya ini bukan tahunnya orang Islam. Tahunnya orang Islam adalah bulan Hijriah. Sebenarnya semua tahun itu adalah asalnya dari agama Islam. Ini biar tahu nih Pak ya. Nah, kenapa saya bilang asal dari agama Islam? Tahun Masehi dan tahun Hijriah itu semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituliskan di dalam Al-Quran, disebutkan kurang lebih sekitar kalau tidak salah 7 kali. Yang fenomenal di surat Ar-Rahman yang berbunyi wasamsu wal qamaru bihusban. Perputaran bulan dan matahari berputar dengan sesuai kepada waktunya. Kenapa saya bilang perputaran waktu bulan dan matahari? Karena tahun demi tahun itu berputar dengan bulan dan matahari. Pertama tahun Masehi yang disebutkan bukan tahunnya orang Muslim. Karena tahun Masehi itu putaran waktunya dengan perhitungan matahari. Namanya harusnya adalah bulan Samsiah karena perhitungannya dengan matahari. Terus yang menghitung awal siapa? Yang menghitung adalah kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Kapan mulai dihitungnya? Ketika lahirnya Nabi Isa alaihissalam di tahun 1 bulan atau tahun Masehi. Kalau tahun Hijriah, putaran waktunya dengan hitungan bulan. Bahasa agamanya disebutnya adalah tahun Komariah. Jadi Masehi namanya tahun Samsiah, Hijriah namanya tahun Komariah. Dihitungnya kapan? Mulai dihitungnya tanggal 1, yakni ketika hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi tahun itu hitungannya ada 2 tahun Hijriah dan tahun Masehi. Ada satu lagi tapi kurang begitu terkenal namanya tahun Saka. Nah, kalau orang Jawa sendiri dalam sejarah itu sudah mempunyai hitungan tahun jauh sebelum tahun Masehi, 900 sebelum tahun Masehi sudah dihitung. Oleh siapa? Oleh seorang resi namanya Resi Hubayun dalam sejarah ada. Ya. Nah, artinya apa saya sampaikan ini? Kita orang Jawa, ya, yang mayoritas memang harus pakai hitungan Jawa sangat tidak mungkin. Kemudian kita agama Muslim harus pakai bulan Hijriah, sementara kita sendiri tidak hafal nama-nama bulan Hijriah. Banyak yang hafal, saya sendiri masih bingung. Kebanyakan pakainya nama bulan Masehi. Tidak masalah, jangan melihat perbedaan bulannya. Jangan ngomong ini bulannya orang non Muslim, ini bulannya orang Muslim, tidak penting. Yang terpenting adalah waktunya. Ya. Makanya ulama menyampaikan bil ibroh bil jauhar lalu madhar. Tidak perlu melihat dari apa itu judulnya, yang terpenting adalah isinya. Ya. Nah, maka ada keniscayaan apabila perhitungan waktu dihitung dengan hitungan bulan sering terjadi perselisihan. Sebab kalau matahari melihatnya gampang Pak, begitu tongol bulan 1 atau tanggal 1 itu lihatnya langsung matahari, cahayanya terbit dari timur, langsung pentongol, langsung cahayanya lebar, oh tanggal 1. Tapi kalau dihitung dari tanggal bulan, makanya ketika menghitung atau mengambil tanggal 1 bulan Ramadan, tanggal 1 Syawal itu banyak perbedaan. Pakai ru'yah, pakai hilal, pakai hisan, karena sulit. Untuk melihat tandanya itu cuma cahaya satu celeret-celeret. Kalau kondisi cuaca memungkinkan sangat terang dan cerah, mungkin mudah dilihat. Ditambah lagi wawasan pengetahuan dan penglihatan manusia tidak ada batasnya, misalkan sangat normal, gampang. Tetapi kalau misalkan yang memandang mungkin orangnya mungkin agak kurang, penglihatannya kurang begitu jeli, cuacanya kurang begitu cerah, ditambah lagi perhitungan dan pengalaman pengetahuannya berbeda-beda, maka ada keniscayaan pelaksanaan peribadatan pasti ada perselisihan. Makanya tahun kemarin bulan Idul Fitri 2, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis kalau nggak salah ya. Pernah ada nanya saya, Ustaz terus itu gimana, mana yang benar ya? Jangan tanya mana yang benar, semua benar, semua Idul Fitri. Yang beda itu cuma tanggalnya. Yang mau melakukan Idul Fitri di hari Rabu juga ya pakai takbirnya Allahu Akbar. Yang hari Kamis juga Allahu Akbar, nggak ada yang pakai haleluya.
Ya, nggak perlu. Yang penting adalah lal madhab, intinya. Ya. Nah, kemudian kenapa saya sebutkan semua bulan itu datangnya dari Islam? Karena Allah yang menentukan wasamsu wal qamaru bihusbana. Ini harusnya yang menjadi barometer kita seorang muslim. Sudah tahu semua bahwa muslim itu rahmatan lil alamin, kebaikan untuk semuanya. Yang tidak boleh adalah kita mengikuti gayanya orang-orang yang bukan tatanan ajaran kita. Terus bagaimana kalau ramenya tanggal 1 Januari orang pada rame? Ya kita jangan ikut-ikutan, silakan kita bikin acara sendiri supaya tidak ada orang yang beralasan tiba nganggur nggak ada acara, ayo aja ikut ke alun-alun. Makanya di negara kita nih Pak Indonesia, waktu yang bikin kumpulnya orang ramai cuma dua, 1 Muharram sama 1 Januari. 1 Muharram agak mending, yang ramai masjid, musola, majelis taklim, itu pun kehitung. Tapi kalau 1 Januari yang ramai di jalan, perempatan dan alun-alun, tapi itu adalah orang bingung kalau kata saya. Gimana orang bingung? Yang datang ngelihat yang nongkrong lihat yang datang, nggak ada hiburan, nggak ada apa, pada kesona tuh. Berarti kan orang bingung. Nah, maka kita adakan tanggal 1 Januari malam tahun baru, ayo kita zikir, munajat, muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat tahunnya tahun Masehi bukan tahun Hijriah, makanya kita isi dengan nilai-nilai agama. Makanya dalam agama disampaikan lana a'maluna walakum a'malukum. Amalnya ya masing-masing amal. Nah, kalau kita amal baik berarti nilainya kebaikan. Secara dunianya Allah menjadikan pilihan itu dengan apa? Lakum dinukum wal yati, agama mereka yang mereka biarkan. Yang terpenting apa? Kita saling rukun, saling runtut. Masalah ibadah Allah yang mempunyai kuasa, Allah yang mempunyai ketentuan. Yang penting kita laksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Manakala ada majelis taklim, ayo kita hadir, karena ini kewajiban kita. Ada pengajian kita hadir, ada zikiran kita hadir. Intinya adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya yang berjalan di muka bumi ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berencana. Karena rencana itu bisa jadi mungkin manakala kita munajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebaikan sedikit apapun tidak ada yang tidak ada manfaatnya, Pak. 1 butir nasi bisa jadi sangat bermanfaat bagi orang yang kelaparan. 1 teguk air bisa menghilangkan orang yang dalam kehausan. Bahkan saya sering contohkan ke jamaah, 1 karung emas bahkan lebih berharga daripada 1 buah ban bekas. Kalau Bapak tenggelam di laut, suruh milih, Pak, mau emas sekarung apa ban bekas? Ban bekas. Ya. Artinya apa? Kebaikan sekecil apapun, walaupun kita cuma bisa hadirnya malam Senin, hadir. Tinggal ditambahin nanti 5 waktunya, subuhnya. Saya sempatnya cuma malam Senin karena malam hari Minggu tidak kerja, hadir yang penting. Ya, tidak ada alasan, tidak ada waktu keterlambatan untuk melakukan kebaikan. Sering saya sampaikan, kalau masih kuat datang sholat ke musola, datang. Jangan datang ke musola yang didatangkan, digotong sama orang. Kalau masih mampu sholatlah. Jangan sampai nunggu di sholatin. Kalau mau masih mampu untuk berangkat ngajilah. Jangan sampai nunggu diajiin. Maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan di tahun ini, penghujung tahun ini, mudah-mudahan kita diakhiri keburukan kita, diakhiri kualitas ibadah kita, ditingkatkan di tahun yang akan datang, agar diberikan keberkahan di dini wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal